Si selamat sekolah, mengedukasi SMA Negeri 1 Kota Batu, Sekdis ingatkan, umur 17 tahun baru boleh bawa motor. Subheadline, kolaborasi lintas instansi tingkatkan pemahaman keselamatan berlalu lintas sejak dini, tekankan pentingnya SIM dan hindari narkoba. Kota Batu, siaptv.com, Dinas Perhubungan Kota Batu meluncurkan program masif, modul Si Selamat Sekolah, yang menyasar 50 sekolah sekota Batu. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas tahun 2025 ini mengusung pendekatan kolaboratif dengan melibatkan Jasara Harja, Satuan Lalu Lintas Polres Batu, dan instansi terkait lainnya. Bisa sampai ke teman-teman kalian di kelas. Kami berharap nanti anak-anak mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan konsentrasi penuh. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu, di silent dahulu. Nanti setelah kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan yang lain. Untuk kelas ini sudah dapat MBG. Atas 10. Oh ya, nanti bisa di kelas masing-masing. Kalau belum ada, nanti bisa ambil di samping. Nanti kegiatan setelah kegiatan ini selesai. Dan kita bersemangat bersama-sama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillah. Semua yang bawa motor melakukan ya, tidak punya SIM, ya. Helm juga sering, ya. Ya. Kadang-kadang berbuntingan pikir juga. Ya, cepat jawabannya karena melakukan. Bisa pulang menyampaikan ke rekan-rekannya, ke orang tuanya, ke lingkungannya. Itu ya. Next. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi pelajar. Budaya dalam berangkat sekolah. Inilah salah satu alasan kenapa kok adanya apel gratis. Kalau dulu belum ada apel gratis, saya yakin masuk seberapa di sini? Jam 7. Kira-kira kalau perjalanan biasanya itu 10 menit, apakah berangkat lebih awal? Pasti 10 menit sampai, karena jangan mepet-mepet saja. Apalagi yang sudah pakai motor itu. Calonnya di sini sudah ada yang pakai motor. Siapa? Kamu ya? Rumahnya mana? Sumberjo. Berapa lama dari Sumberjo sampai ke sekolah? 15 menit. 7 masuk. Dari rumah jam berapa? 6.45. Ya, 15 menit. Ya, kira-kira. Kalau lewatnya mana? Dari Sumberjo, terus ke jalan mana? Ya, belok kiri, SMP 2. Nah, ini 15 menit itu normalnya. Kira-kira kalau di jalan atas atau di depannya SMP 2 yang sudah macet, lebih 15 menit atau tidak? Lebih. Kalau 45 dari rumah, kalau terjadi kemacetan, kira-kira telat atau tidak? Oh, pikirannya atau tidak? Aku tahu dulu. Takut kenapa? Diskos. Itulah faktor yang mempengaruhi apa juga konsentrasi berkurang. Ya, berkendara pasti dikebut. Bagaimana caranya tidak telat? Ya. Padahal secara pikirannya telat jaya. Enggak. Itu kira-kira penyebab terjadinya pelanggaran kayak apa? Ya mohon maaf. Harusnya jalan harusnya dari sebelah kanan. Mau tidak mau kalau ada orang di kiri, kita di sebelah kiri. Salah tidak sebenarnya? Itu budaya pelajar dengan mepet-mepet. Benar tidak itu? Yang kedua adalah dari kendaraan menuju usia. Kemudian berapa? 16. Cukup belum? Relate dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa yang membuat ada yang memang yang ramah dulu. Kami yang membuat materi ini itu sudah
tahu kebiasaan apa pelajaran itu seperti apa, kan tahu. Saya seumuran juga seperti itu, saya juga ngomong. Ya. Kemudian yang kedua ketika ada kabar aja di sini. Ya. Kemudian di jalan sendiri ada yang namanya jalur, ada yang namanya lajur. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya depan SMA 1 adalah jalan Agus Salim. Satu jalan itu namanya jalur. Ya. Kalau lajur gimana? Lajur itu ada dua arah. Itu per arah itu namanya lajur. Ya. Kebetulan kalau di Agus Salim ini hanya ada dua lajur. Ya. Itu. Kemudian ada trotoarnya. Semoga di depan SMA 1 ini nanti kalau jadi ada trotoarnya. Nah, tadi saya sampaikan kalau suatu jalan boleh digunakan ketika sudah dinyatakan baik fungsi. Nah, salah satu baik fungsi apa? Harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Contohnya perlengkapan jalan apa yang tahu? Rambu lalu lintas, terus trotoar kan bagian jalan. Perlengkapan jalan. Media itu sebenarnya bagian dari jalan, pembatas saja. Traffic light bisa berkecepatan maka itu adalah perlengkapan jalan. Maka biasanya itu digunakan untuk membagi lajur. Pemisah lajur adalah marka. Ya, bisa juga media tadi. Ya. Terus next. Nah, rambu lalu lintas. Kira-kira sebelum dia ini sudah paham belum? Sudah tahu belum kalau rambu lalu lintas ada empat? Tahu ada empat: perintah, larangan, petunjuk, peringatan. Sudah tahu belum? Nanti bisa di secara lokal. Rambu peringatan itu ada banyak jenisnya. Ya. Masing-masing gambar itu mempunyai arti. Tidak hanya sekedar gambar saja. Ya. Yang sering diabaikan adalah rambu yang warna kuning. Kalau rambu merah itu sering dilakukan, dipatuhi. Ya. Tapi banyak ini yang paling diabaikan adalah rambu peringatan. Ya. Kalau rambu petunjuk dulu sebelum eranya HP Android yang namanya ada aplikasi Google Map, ya, rambu petunjuk inilah penyelamat bagi pengguna jalan, apalagi yang keluar kota. Dulu masih belum ada yang namanya Google Map, mau kemana-mana ya pakainya ya RPPC itu rambu yang lucu itu. Oh, mau kemana itu ada panahnya, saya harus belok kemana. Dulu penyelamatnya ya itu rambu petunjuk. Kira-kira kalau rambu biru, rambu perintah, ada yang sering menjumpai nggak di Kolorado? Masa tidak ada. Coba perhatikan ketika di jalan-jalan satu arah, di jalan Imam Bonjol, ada rambu kotak warna biru, panahnya lurus ke atas. Itu adalah rambu perintah. Perintah apa? Satu arah. Nah, belum tahu kan, coba dibaca ini. Nanti kalau kalian mau mendapatkan SIM, itu harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Kalau tidak tahu ya bagaimana cara berkendaranya nanti. Nanti ada kira-kira kendaraan itu berbobot di arah masuk jalan satu arah, berapa saja bahaya. Akhirnya apa? Melanggar lalu lintas, lawan arah. Ya, sering kok di kalangan pelajar itu situ aja, kami dapat puisi berapa saja lalu. Ya, betul. Next.
sampaikan. Pelanggaran paling banyak tidak disadari adalah melanggar marka, terutama yang sering ke arah ujung. Di situ jalannya berkelok. Markanya pasti marka utuh. Kira-kira kalau depannya itu truk bawa muatan, kalian naik motor dari depannya kosong, kalian nyalip atau tidak? Iya. Seharusnya boleh tidak seperti itu. Tidak, karena apa? Markanya marka utuh, bukan putus-putus. Marka yang boleh dilalui adalah marka yang putus-putus. Kalau marka utuh itu tidak boleh dilewati. Ya. Jadi ada maksud dan tujuannya. Ketika jalan berkelok, itu pasti akan dipasang marka utuh agar tidak menyalip. Kenapa tidak boleh menyalip di tikungan? Jarak pandangnya terbatas. Jadi kalau berpapasan tidak kelihatan. Ya. Ini banyak ditemukan marka warna kuning yang berkelok-kelok. Ada yang tahu maksud dan tujuannya? Tidak. Di Bandung banyak tidak ditulis seperti itu. Tidak ada. Kira-kira kalau tadi yang lewat SMP 2 menemukan nggak marka-marka kuning itu? Tidak perhatikan, karena saya jalannya Bandung biar tidak terlambat. Ya, belakangnya itu di Kota Batu, di setiap jalan yang ada tulisannya ZOS, ada warnanya marka merah, pasti akan dilengkapi dengan warna kuning biru seperti itu. Itu adalah satu kesatuan. Banyak. Dari SMP mana? Singosari. Berarti rumahnya Batu. Dulu sering lewat SMP 3 tidak? Oh, belum Pak. Alhamdulillah. Ada yang dari SMP 3? Depannya SMP 3 ada ZOS. Ada nggak marka-marka seperti itu? Gak lihat. Ada. Itu artinya apa? Belum ada juga. Tidak boleh? Apa? Gak apa-apa. Tidak boleh apa? Gak apa-apa. Nanti akan saya simpan untuk wisma kalau gitu, kalau tidak ada yang tahu. Tidak boleh ada trotoar. Tidak boleh apa? Dekat trotoar, tidak boleh dekat trotoar. Nanti marka-marka ini akan saya simpan menjadi kuis, ya. Tapi termasuk yang tadi coba back dulu. Lagi. Nah, itu juga ada warna kuning di tengah-tengahnya loh. Pokoknya nanti yang marka-marka ini akan saya jadikan kuis sampai bisa enggak nanti cepet-cepet langsung buka buku. Nice ya. Lanjut. Nah, ini saya masuk di awal gratis. Tadi saya sampaikan, saya akan mengucapkan awal gratis. Ya. Awal gratis merupakan program dari pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan. Ya. Tujuannya apa? Sedikit tadi saya sampaikan. Tujuannya agar siswa-siswi sekolah di Kota Batu tidak sering terlambat. Ya. Kenapa? Kami tidak menginginkan ketika siswa-siswi di Kota Batu ini merasa terlambat, jadi berangkatnya ini tergesa-gesa. Itu merupakan penyebab terjadinya kecelakaan seperti tadi ya. Nah, salah satunya adalah kita memasukkan apel gratis. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian lebih disiplin. Kira-kira di sini banyak gak yang menggunakan apel gratis? Ada. Dari mana? Hah? Naiknya dari mana? Oh, udah bang, pas pulang aja. Terus ada lagi dari mana?
Jumbo. Jumbo. Berangkat dari Jumbo jam berapa? Kalau gratis. Nampas sampai sini 6.30. Masih ada waktu ya, tidak terlambat ya. Nah, itulah alasannya kenapa kami sediakan apel gratis. Apel gratis keberangkatannya itu kita perhitungkan kira-kira waktu perjalanan itu berapa menit. Kalau waktu perjalanan 30 menit, ya di sini masuk jam 6 pagi, tidak mungkin diberangkatkan ke 6:15. Pasti diberangkatkan sebelumnya. Kenapa? Antisipasi kondisi-kondisi lalu lintas yang lebih padat, sehingga jam berapapun mereka berangkat tidak akan telat. Itu alasan yang kedua, tidak membebani orang tua. Akhirnya apa? Tidak menimbulkan kemacetan. Kalau dulu belum ada gratis, yang rumahnya jauh kira-kira yang tidak dibawa kendaraan sendiri, berangkatnya naik apa? Diantar. Di sini SMA Negeri 1 Batu ini ada berapa siswa? Kira-kira lebih dari 1.000. Kira-kira kalau semuanya diantar pakai sepeda motor, 1.000 siswa, ya 1.000 orang tua, 1.000 sepeda motor, kondisi jalan depannya SMA 1 bagaimana? Macet. Ya, itulah alasan kami. Satu kendaraan bisa menampung 12, menggantikan 12 motor. Ya. Motor kalau sudah jam 12 berapa? Belum nanti waktu keluar masuknya, ya. Itu alasannya juga. Alasan yang ketiga yang pasti apa? Kami ingin menjaga keselamatan siswa-siswi di Kota Batu. Kenapa? Coba kenapa? Biar jadi kejutan. Siswa-siswi itu adalah generasi penerus bangsa. 2045 menuju Indonesia. Kalau bukan pelajar-pelajar sekarang ini, siapa lagi? Tetapi kalau masa depannya kita menentukan, ya mohon maaf ya, yang pakai sepeda motor sering kebutan, terjadi kecelakaan, cacat, bisa nggak mewujudkan Indonesia Mas? Pasti secara pemikiran, secara kemampuannya berkurang, ya itu keselamatan siswa-siswi, sehingga adalah adanya apel gratis. Tapi juga harus ada aturannya, ya tadi seperti yang Jumbo berangkat jam berapa? Jam 6. Kira-kira kalau keluar rumah jam 6.15 ditinggal atau tidak? Atau ditungguin? Kira-kira ditinggal. Kenapa ditinggal? Satu angkot kapasitas maksimal adalah 12. Kalau hanya nungguin satu orang, korbannya berapa? 11. Maka dari itu, ya semua pengguna di sini harus memiliki rasa disiplin, ya. Melatih disiplin, tidak pernah telat, jam berangkatnya juga sudah terjadwal, pulangnya juga begitu, ya. Kira-kira kalau pakai motor pulang sekolah langsung pulang atau jalan-jalan dulu? Pulang kemana? Ke rumahnya siapa? Oh, akhirnya ke rumahnya teman. Nah, kalau naik angkutan pasar gratis, pulang sekolah ya langsung sampai ke rumah. Terlepas nanti mau main lagi itu sudah sampai rumah dulu, ya kan? Sudah izin sama orang tua. Terus aturannya kedua, pengangkutan angkutan pelajar gratis tidak boleh melebihi kapasitas. Apalagi, dan mungkin di sini ada kebiasaan kalau naik angkot duduk di pintu atau mencari dekat pintu. Iya, itu tidak boleh. Ya.
bekerja untuk keluarga, membantu kalian juga. Tapi kalau terjadi seperti itu, yang terakhir adalah bapak supirnya. Nah, terus ini saya titip kepada adik-adik yang menggunakan apel gratis. Ketika ada driver yang mengemudikan angkutan pelajar gratis, mengangkut pelajar disertai dengan merokok, ya, tolong laporkan ke kami Dinas Perhubungan, bisa melalui Instagram. Silakan dikunjungi Instagram Dinas Perhubungan, ya. Tolong partisipasi kalian itu menjadi kebaikan pelayanan angkutan pelajar gratis, ya. Kami menyadari saat ini ada 68 armada yang tersebar di Kota Batu yang kami gunakan untuk angkutan pelajar gratis. Terbatasan personil, tidak bisa mengawasi satu persatu. Ya, misalkan kita tidak menemukan waktu untuk berangkat, itu tidak merokok. Tetapi kalau di jalan, siapa yang tahu kalau bukan penggunanya yang melaporkan? Seperti itu ya. Tetapi laporan tolong disertai dengan bukti, ya. Kalian kan sudah pakai HP kan, tolong difoto, ya. Kenapa? Kami sangat melarang keras pengemudi ketika mengangkut pelajar itu merokok, ya. Kendaraan tidak bersih saja kami tegur, apalagi merokok, ya. Karena di usia-usia kalian tidak boleh merokok. Di setiap kendaraan sudah tertempel stiker dilarang merokok, ya. Itu menjadi salah satu area penilaian kawasan tanpa rokok di Kota Batu, termasuk di sekolah, di taman-taman, itu adalah area larangan, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sedikit pengetahuan. Saya hanya menyampaikan pengetahuan dengan harapan kalian mulai memahami yang tadinya tidak mengenal rambu jadi mengenal rambu, yang tidak tahu jenis-jenis marka menjadi tahu, tetapi nanti ada PR menjadi kuis. Marka-marka warna kuning, tolong menjadi ya, marka kuning, ingatkan nanti. Ada berapa ini? Tiga. Dua dari Dinas Perhubungan, satu dari Pak Wibowo Jasa Raja. Bupres utamanya nanti ya. Tolong nanti siapa saja kalau yang mau tanya silakan tanya. Mumpung ada saya, ada teman-teman dari Dinas Perhubungan, ada Jasa Raja, dan nanti masih ada kuis ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjut dari Jasa Raja. Silakan Pak Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, kok yang cowok-cowok semuanya pada gini atau kabeh. Oke, perkenalkan saya Widodo dari kantor Jasa Raja Cabang Malang. Kebetulan ditugaskan di Samsat Batu. Oke, pada kesempatan hari ini kami dari rombongan Dishub Jasa Raja mengisi kegiatan sosialisasi pelajar berkeselamatan di SMAN Batu. Ada yang tahu tentang Jasa Raja? Ayo siapa? Ada yang tahu? Ya, apa Mas? Namanya siapa? Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hamzah Abang Trasbadio dari kelas 12-8. Mohon izin Pak, Jasa Raja yaitu organisasi atau instansi negara yang mengelola jalan di seluruh Indonesia, dan instansi ini berbeda
bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan mengelola jalan agar tetap kondusif dan bebas dari kerusakan. Yang lebih tepatnya jasa raja itu bukan pengelola jalan, ya. Itu yang namanya pengelola jalan itu nanti namanya jasa marga, tol. Oke, nggak apa-apa. Oke, next. Jadi jasa raja itu merupakan perusahaan asuransi milik negara. Dalam hal ini badan usaha milik negara yang mengelola Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34 tahun 1964. Di mana tugas dan fungsi jasa raja satu, memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan program asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. Selanjutnya, menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan. Masih ingat nggak kejadian bulan Januari kemarin, kecelakaan yang di Jalan Imam Bonjol itu? Kecelakaan beruntun itu salah satu yang menyebabkan kecelakaan itu adalah kendaraan bus atau alat angkutan penumpang umum. Terus untuk jasa raja sendiri itu akan menyerahkan bantuan kepada korban ataupun ahli waris korban kecelakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 dari PMK 010/2017, di mana santunan untuk korban meninggal yang jelas ahli waris dari korban tersebut berhak atas bantuan dari pemerintah melalui jasa raja sebesar 50 juta. Kemudian untuk biaya perawatan, andai kata korbannya dirawat di rumah sakit, diberikan jaminan biaya perawatan atau santunan maksimal sebesar 20 juta. Kemudian untuk korban yang mengalami cacat permanen, dalam hal ini kehilangan organ tubuh, mungkin tangan, kaki, mata, itu santunan dari jasa raja maksimal sebesar 50 juta. Selanjutnya untuk biaya penguburan bagi korban kecelakaan yang tanpa memiliki ahli waris. Selanjutnya ada manfaat tambahan, yaitu biaya P3K saat korban menjalani perawatan di IGD. Selanjutnya biaya ambulan maksimal sebesar 500.000. Ini ilustrasi untuk jaminan kecelakaan Undang-Undang 33 angkutan penumpang umum. Bisa di sini dilihat. Tapi ini bukan di Indonesia, ini di daerah Pringgawadan. Oke, selanjutnya kereta cepat yang mengalami slip karena kecepatannya memang terlalu tinggi saat menempuh. Dan timbul banyak korban jiwa. Gerbong-gerbong
video berikutnya. Nah, ini untuk ilustrasi jaminan Undang-Undang 34 kecelakaan lalu lintas jalan. Biar yang ngantuk melek semua ini ya video ini. Nah, ini yang mau belajar di payung jangan seperti ini ya. Nah, jadi itu beberapa video ilustrasi. Terus dari jasa saya sendiri ada beberapa informasi kecelakaan lalu lintas seperti apa yang dijamin ataupun yang tidak dijamin oleh jasa raja. Kita bicara kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh jasa raja. Salah satunya kecelakaan tunggal kendaraan angkutan penumpang umum yang seperti sudah diputar, plus kereta api, kapal laut atau penyeberangan, pesawat udara. Terus yang berikutnya pejalan kaki atau sejenisnya, jadi seperti pejalan kaki, sepeda panjang, becak, itu terjamin. Kemudian kecelakaan tabrakan dua kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor dengan sepeda motor dengan roda 4 atau selebihnya. Nah, ada yang tidak terjamin. Apa sih yang tidak terjamin oleh jasa raja itu? Salah satunya kecelakaan tunggal. Ya, jadi jatuh sendiri, terus tabrak pohon, masuk ke sungai, yang bukan kendaraan angkutan penumpang umum. Kemudian kecelakaan yang disebabkan oleh perilaku kriminal seperti begal, jambret, dan sebagainya. Kemudian kecelakaan akibat bencana alam seperti yang kejadian di Jakarta itu yang sampai menimbulkan korban jiwa satu keluarga. Kemudian yang terakhir ini, nah ini khusus bagi yang cowok-cowok ini, ya, kecelakaan karena faktor adu kecepatan atau balapan. Kalau pengen balapan ya di sirkuit, jangan di jalan raya membahayakan pengendara atau pengguna jalan yang lain. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab kecelakaan yang dari awal tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas perhubungan oleh Pak Said. Salah satunya kelalaian manusia, human error, kondisi kendaraan, kelebihan muatan, kecepatan melebihi aturan, kelelahan berkendara, otomatis mengakibatkan ngantuk dan tidak konsentrasi,
semakin tahun produktivitas kendaraan bermotor, volume kendaraan bermotor semakin tinggi dan ruas jalan masih tetap sama tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya korban laka bergender. Nah, di sini yang mendominasi adalah gender pria sebesar 66%, 66,5%, dan wanita sebesar 33,46%. Tapi rata-rata yang menyebabkan kecelakaan itu justru yang gender. Nggak semuanya juga, tapi rata-rata sen kanan belok ini. Oke, next. Nah, di prosedur pelayanan jasa raja itu di sini korban yang jelas korban kecelakaan lalu lintas harus melapor kepada pihak kepolisian, dalam hal ini unit laka lantas atau gabung Polres Batu kalau kecelakaannya di Batu. Selanjutnya jasa raja memberikan kepastian jaminan sesuai dengan Undang-Undang 33 maupun 34 tahun 1999. Next. Nah, ini dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas. Ya. Korban meninggal dunia 62,5%, keluarga mengalami kemiskinan. Rata-rata yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu adalah sebagian besar tulang punggung keluarga, sehingga kehilangan tulang punggung keluarga menimbulkan atau mengakibatkan kemiskinan. Selanjutnya korban luka berat, prosentasenya sekitar 20%, keluarganya mengalami kemiskinan juga. Yang tak kalah pentingnya, yang agak tinggi juga sekitar 48% ini korban adalah yang berusia produktif. Nah, salah satunya ini ada cuplikan berita online kaitan dengan musibah kecelakaan. Jadi mari hargai perjuangan hindari harapan karena kecelakaan. Ayo dari Bapak terima jasa yang meninggal sebelum wisuda karena kecelakaan lalu lintas. Viral yang ketika wisuda anaknya ber-IPK 3,9 yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Hancur juga sudah harapan orang tua. Nah, di sini juga jasa raja melaksanakan program BPKL, yaitu mengajar peduli keselamatan lalu lintas. Nah, intinya ini kita akan memberikan edukasi kepada pekerja sebelum melakukan proses belajar mengajar, harus memberikan informasi atau himbauan kepada anak-didiknya. Next. Nah, ini ada voice mention. Nah, ini yang agak sedikit gengsi status WA pesan-pesan keselamatan. Ya, nggak ngetok kayak lemah nggak bayar. Percuma bermungkin kalau nggak safety riding. Mau safety kalau protection buat yang paham aja. Butuh keselamatan tetap utamakan keselamatan. Ini
sehingga rata-rata labil-labil ini. Ya, tolong jaga keselamatanmu untuk guru. Aku cuma bisa menjaga hatimu, bukan nyawamu. Iya. Next. Oke, ini ada pesan-pesan berbagi video juga. Ada yang aneh? Jadi kaitan masalah jasa raja ini bisa diunduh di Google atau App Store. Di sini ada JRU dengan JR Safety Rule. Ya, ada berbagai macam informasi di situ, sekaligus kaitan masalah kendaraan bermotor juga. Oke, selamatkan masa depan generasi muda dengan menjadi generasi sadar keselamatan berlalu lintas. Dan demikian, terima kasih.
Mungkin ini yang ditunggu-tunggu bagi adik-adik semua. Mas Said, kata Said. Nah, ini saja tanya jawab. Ada yang bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Ya, silakan. Malu bertanya, jangan bertanya. Ini ada yang bertanya jawab. Dan satu lagi nanti durasi utamanya. Ayo, silakan. Kalau pertanyaan bisa kita kasih kesempatan. Nama, Mas. Perkenalkan, nama saya Rika Setiawan dari kelas 1110. Jadi, kan tadi sudah dijelaskan kalau yang dapat asuransi itu yang angkutan umum resmi itu salah satunya kapal. Nah, kan kalau kapalnya tenggelam, kemungkinan besar itu banyak yang meninggal dunia atau bahkan yang penumpangnya itu bakal banyak yang kehilangan identitasnya. Terus itu buat ngasih asuransinya itu bagaimana? Dan yang kedua itu yang diberi asuransi itu angkutan umum resminya atau semua penumpang yang terlibat di dalamnya. Jadi saya jawab Mas Said yang jelas. Terima kasih atas siapa namanya? Enggak ada. Oh ya, oke. Jadi pertanyaan yang tadi yang awal duduk aja. Kok disuka? Jadi pertanyaan yang pertama tadi perihal masalah pemberian santunannya. Oke, jadi kalau semisal mungkin pernah dengar yang baru-baru ini kecelakaan angkutan penyeberangan feri yang di Bali, Tugu Jaya, itu kan banyak yang tidak ditemukan identitasnya. Tapi kita dasar kita itu adalah manifest. Manifest itu adalah susunan penumpang angkutan tersebut sesuai dengan tiket. Nah, kalau tanpa ada tiket ya kita nggak bisa memberikan santunan. Artinya itu dia penumpang gelap. Nah, sedangkan yang kedua tadi yang jamin itu penumpangnya atau alat angkutannya. Yang jelas penumpangnya, karena dari penumpang angkutan umum itu dia sudah menyerahkan ongkos biaya transportasi dari pemberangkatan sampai tempat tujuan. Di situ ada jasa raja. Nah, terus siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah operator dari angkutan tersebut yang menyerahkan kepada pihak jasa raja. Oke, kasih tepuk tangan. Pertanyaan bagus ini. Karena pertanyaan bagus, layak dijawab. Oke, ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Masih ada satu tempat dan di situ ada satu tempat. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Masih ada satu tempat dan satu tempat. Ayo. Ada? Kalau tidak ada nanti bisa beri kuis. Tanya atau kuis? Kuis. Nah, jadi tolong tampilkan gambar-gambar marka. Seperti saya tadi bilang, karena tidak ada yang bisa menjawab terkait dengan marka kuning, saya akan tanya. Nanti satu lagi saya akan tanya terkait dengan jasa kerja juga. Nah, lihat, saya tidak akan bertanya lagi yang marka kuning di buku itu untuk apa, karena sudah banyak yang membaca. Sekarang saya mau tanya yang warna kuning sama putih. Di situ ada marka warna putih dan marka kuning di tengah yang utuh. Kira-kira apa bedanya marka kuning sama putih berdasarkan warnanya? Saya tekankan sekali lagi, berdasarkan warna, bukan berdasarkan jenisnya. Ada yang mau menjawab? Perkenalkan diri, dari kelas berapa, jam jawab.
izin memperkenalkan diri, nama saya Farzafar Putra Subagio. Saya dari kelas 12 belakang. Untuk yang berwarna putih, biasanya itu ada di tengah-tengah jalan yang berfungsi untuk mencegah jalannya itu biar sesuai, biar gak ada yang salah jalur seperti lawan arah kayak gitu. Terus untuk yang kuning biasanya dikategorikan sebagai jalan utama atau jalan nasional, dan biasanya ini digunakan untuk mencegah agar pengendara tidak terlewat dari jalur atau jalan trotoar. Terima kasih. Jawabannya benar, pada intinya benar, tetapi secara penjelasannya tidak bisa dijelaskan. Saya kasih coba dulu ya. Silahkan. Terima kasih. Pada intinya jawabannya benar. Bahwasanya adalah marka kuning yang berada di tengah itu untuk membedakan status jalan. Kalau jalan dengan marka kuning di tengah itu adalah jalan nasional, ya. Kalau secara fungsinya sama, kuning utuh juga tidak boleh dilewati, putih utuh juga tidak boleh dilewati. Hanya kenapa di situ ada marka utuh kuning di tengah? Fungsinya adalah untuk membedakan status jalan. Ya, kalau jalan provinsi, jalan kota kabupaten, di tengahnya itu putih. Tetapi kalau jalan nasional di mana-mana, ketentuan melalui peraturan Menteri Perhubungan, ketika itu statusnya status jalan nasional, marka tengah harus warna kuning. Ya, itu bedanya. Kalau secara bedanya mau kuning sama, ya. Kalau putus-putus yang boleh dilalui, kalau putus juga tidak boleh dilalui. Oke. Pertanyaan kedua, ini nanti doorpresnya dari Pak Widodo ini ya, dari jajarannya saya. Pak Widodo atau saya? Silakan Pak Widodo. Ini kan gengsi semua ya. Silakan. Kasih pantun atau kata-kata hari ini. Tapi untuk keselamatan lo ya. Ojo ngawur kok mari Sudah katanya ditarik tangan. Saya udah tahu apa. Ayo kasih kata-kata ini. Ayo, coba. Kopi. Dia luput. Ayo, Ayo. Ayo, sama hadiahnya helmnya Apa yang kasih ayo? Ayo apa? Ayo berdua. Nanti tak beli yang bagus nanti. Ayo berdua. Cewek cowok. Ayo. Sing penting aja menengahi berdua kok terus menengahi. Ayo kasih tepuk tangan. Ayo. Kenapa telah? Ceweknya gak jadi Pak Widodo. Yang cewek gak jadi cewek. Ayo. Gak apa-apa. Jangan-jangan nanti bisa kuat atau lagi di depannya. Ayo. Ya. Silakan pantun, silakan. Terkait dengan silakan. Ayo gak apa-apa. Ayo, maju, tidak akan kurang dengan tangan kosong. Ayo, jadi maju lah. Ayo, malu itu. Jadi ada yang lain dari cewek? Dari ceweknya? Maksa gak ada yang berani. Ayo, malu-malu ayo, gak apa-apa. Ayo, ya silakan. Ayo,
Pagi-pagi makan roti. Pagi-pagi makan roti. Kalau mil terkait sih. Pagi-pagi makan roti. Kalau mil sekali digawe sih. Lu kan apa? Nama kelas. Perkenalkan, nama saya Natania Bidadania dari kelas 10. Ya, oke. Kata-kata ini Mbak Natalia. Jatuh di jalan dikasih indah jatuh cinta. Iya. Memang benar. Nek guru kelas kabeh, tangane sikile paduke, tak mau kabeh. Oke, ini saya melaporkan. Siapa yang memilih Mas Gabriel, angkat tangan. Mayoritas ternyata. Versi? Oh, sudah kelihatan ya fansnya ya. Oke, Kan ada bilang, ya kan? Tadi sudah di voting, ternyata yang terbanyak pilihannya adalah Mas Gabriel. nah, Berarti yang beragama itu jawab apa ya? Mas Gabriel. Mas Gabriel. Oke, Masih tepuk tangan dulu. Tapi bisa bilang kita akan keluar dengan tangan kosong. Ya. Silakan Pak Uji untuk dapat menangkan Indonesia. oke. Ayo sini. Tangan nanti. Tangannya jangan diginikan kalau biasa lah. Silain. Iya, iya. Jangan lupa diklikkan. Jangan lupa diklik, jangan lupa diklik. Jangan lupa. Kalau pakai itu harus klik. Silakan diklik. Klik. Sambil diklik. Foto dulu. Foto dulu. Saya dulu. SMA 1 gimana? Fotonya apa? Gini dulu sih. Gini dulu sih. Gini dulu ya. Sini dulu. Masuk. Apa? Pakai kata-kata apa? Kalau SMA 1 biasanya. Ya ini apa? Terus ada lagi, ayo diramaikan. Kalau saya bilang Jasuke nanti jawabannya Jatim Super Oke. Bukan Jasuke dulu ya. Jasuke Jatim Super Oke. Oke, terima kasih buat anda semuanya.
mungkin itu sedikit dari kami dari Dinas Perhubungan dan Jasa Marga. Selanjutnya kami mohon maaf, jangan lupa tetap jaga keselamatan di lalu lintas jalan. Ya. Tadi sebelum bubar, saya minta adik-adik kamu bersama dulu. Oke? Ini sedikit ada dari kami untuk adik-adik. Jadi ungkapan rasa terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi nanti gini ya, adik-adik, nanti sebagian di atas ini nanti ada yang di bawah. Kalau yang merasa badannya agak tinggi, ya nanti di bawah saja ya. Nanti yang kurang kelihatannya kok di bawah kelihatan, silahkan naik ke atas. Oke?
kan untuk korban kecelakaan juga usia pelajar aktif. Kami dengan Disub berkolaborasi roadshow ke sekolah-sekolah tingkat SMA derajat khususnya untuk penekanan masalah keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar. Jadi alhamdulillah kegiatan ini disambut baik, antusias sekali oleh siswa-siswi SMA 1. Mungkin kedepannya kegiatan seperti ini mungkin bisa jadi agenda rutin, bukan setiap bulan tapi mungkin setiap tahun sekali sebagai agenda rutin. Kalau tantangan semuanya punya challenge, semuanya punya tantangan. Jadi dengan tingginya volume kendaraan, apalagi jam sekolah, jam padat juga mempengaruhi juga. Kadang-kadang nggak lihat cuma lihat waktu, mengejar waktu, naik sepeda motor, digiat naik dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan arus lalu lintas. Jadi kita nanti pun juga menyampaikan kepada pengajar sebelum dan setelah prosesi belajar mengajar ini, langkah baiknya disampaikan satu-satu selanjutnya. Maksud dan tujuannya adalah sedini mungkin untuk putra-putri kita pelajar di Kota Batu untuk mengetahui tentang keselamatan berkendara, baik berkendara maupun pejalan kaki, sehingga kita membekali pelajar-pelajar ini sehingga bisa mengetahui mengetahui dia mengemudi itu di umur berapa, apakah diperbolehkan untuk mengemudi umurnya belum cukup untuk memiliki SIM. Dan juga dia bisa menyampaikan kepada orang tuanya, kepada teman-temannya yang tidak ikut sosialisasi. Itu pada dasarnya. Oke.